Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kaifiyatut tauris. Ini kemarin cuma di makna doang kan ya? Ya, di makna doang kan? Jadi kesimpulannya begini. Imma ayyajtama fil warasati, ada kalanya ahli waris itu berkumpul antara pemilik bagian pasti dan pemilik bagian asobah. Ini sudah dikasih contoh belum? Yang berkumpul begini udah dikasih contoh belum? Belum. Baik. Jadi ada kalanya berkumpul antara asobah dan contohnya zaujun berkumpul dengan akhun syakik. Siapa akhun syakik ini? Akhun syakik ini siapa? Saudara kan? Ini dapat berapa ini? Mari. Ini antara asobah dan berkumpul antara, atau asobah saja satu-satunya ahli warisnya, atau ini baca kitabnya dulu. Imma ayyajtama fil warasati mufaddilun asli. Ada kalanya berkumpul ahli waris yang memiliki bagian pasti dan yang memiliki bagian asob. Di sini zauj memiliki bagian pasti atau tidak? Orang yang memiliki bagian pasti siapa saja? Semua ahli waris dari kalangan perempuan kecuali mu'tiqah dan suami, dan suami dan saudara syahid. Suami dapat bagian pasti. Akhun syakik dapat asobah. Siapa saja mendapatkan asobah? Semua golongan dari kalangan laki-laki. Laki-laki ada berapa? 15 kan? Kecuali suami, kecuali saudara syahid. Ini dapat asobah. Karena sudah jelas dalam kaidah. Bisa dipahami? Kemudian ada kalanya cuma ditemukan salah satunya, yaitu ditemukan cuma ibnu, atau hanya ditemukan bagian pasti semua. Dua akun lium. Ada berapa ini? Jadad itu dapat berapa? 1/2. Dua saudara seibu dapat 1/3. Sekarang saya akan ajarkan di dalam faraid itu ada istilah asal masalah, ada istilah siham, ada istilah apa? Asal masalah, ada juga siham. Asal masalah itu fungsinya adalah sebagai dasar perhitungan. Pertama, intinya adalah sebagai dasar perhitungan. Yang kedua,
menghilangkan pecahan. Asal masalah itu ada berapa masalah? 1, 2, apa? Bagian pasti ada berapa? 3. Ini kan pecahan. Hitungnya sedikit susah. Maka ada asal masalah untuk menjadi pokok masalah ini akan menjadi dasar perhitungan yang memiliki fungsi-fungsi. Pertama, menghilangkan pecahan, karena nanti akan menjadi bulat. Yang nomor 2, sebagai dasar pembagian, karena nanti bertindak sebagai penyebutan ini bersama penyebut bersama besar bersama terkecil KPK. Yang ketiga, menjadi titik rujukan. Kita kasih contoh. Kita itu asal masalahnya berapa ini? Tahu caranya buat cari masalah? Cari KPK-nya dulu. Apa KPK? KPK apa? Tahu KPK? Korupsi. Kita cara masalah cari KPK-nya ini. Penyebut bersama persamaan terkecil. Coba 6, kita acara ngambil KPK-nya ini, ambil penyebut semuanya. 6 tambah 6, terus satunya 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Terus satunya 3 tambah 3, berarti yang sama adalah 6. Itu asal masalahnya nanti. Inilah asal masalah yang akan menjadi dasar perhitungan. Ini sebenarnya siham. Terus selain asal ini namanya asal. Ini dasar perhitungan. Tapi kita tidak tahu berapa porsinya ini nanti kalau hanya seperti ini. Sebenarnya dapat berapa? Bisa pakai ini, cuma ribet. Kan kita mau dibulatkan. Nah, 6 kali 1, 6 kali 1, 6 bagi 6, 6 kali 1, 6 bagi 2, 6 kali 1, 6 bagi 3. Kita bisa tahu benar apa enggak ketika dibulatkan sama dengan asal masalah. 1 tambah 3, 4 tambah 2, berarti siham, jumlah sihamnya ini namanya siham ini. Ini namanya siham. Asal masalah siham. Apa gunanya siham ini? Porsi real dari masing-masing. Porsi real dari, kalian harus, kalau nggak paham nanya ya. Saya sekarang ini ada atas kasur saya ini, hidup lagi sakit. Tapi saya harus ke sini. Sayang waktunya kalau dibuat. Siham ini pertama representasi hak. Jadi hanya berapa akan tahu lewat siham ini. Alat pembagian harta siham ini. Dasar koreksi. Kalau koreksinya tidak sesuai maka salah, ada yang salah. Jadi intinya siham ini adalah porsi dari masing-masing. Contoh, kita langsung hitung uangnya. 100, ada orang meninggalkan uang 120. Ini harta. Makanya semua tanah, semua itu ditaksir menjadi uang. Setelah itu, bagaimana cara menghitung di sini? 6 ini 120 dibagi 6. Dibagi dengan asal masalah.
Dibagi 6. Jadi berapa? 20 juta. Ya, 20 juta kan? Berarti nanti inilah dasar perhitungannya 20 juta. 20 juta dapat dari mana? Harta dibagi dengan asal. Terus bagaimana selanjutnya? Asal masalah tinggal dikalikan. 20 kali 1 20 juta. 20 kali 3 60 juta. 20 kali 2 40. Kita jumlahkan apakah sesuai dengan 120 juta nanti? 20 tambah 60 80 tambah 40 berarti sudah benar. Ya. Nah, kita memang ini seharusnya di belakang belajar gitu. Cuma kita majukan biar kalau ngasih contoh langsung bisa ngitung. Bisa? Nadanya bisa? Hah? Paham? Bisa? Ketua kelas? Bisa? Mau dicatat apa? Langsung kita. Bisa kalau paham, kalau nggak perlu dicatat saya langsung aja. Ayo. Au yujad aduma atau ditemukan salah satunya. Artinya ditemukan no atau ditemukan ini. Au yujad atau ditemukan warisu minhuma. Apa ini kita apa ya? Nih. Wah ini kita ketika berkumpul kayak gini. Sohibal fardi farban. Ketika berkumpul maka yang memiliki bagian pasti ngambil duluan. Ketika berkumpul antara sobat dan orang yang memiliki bagian pasti, maka orang yang memiliki bagian pasti ngambil duluan. Wa mazada falil ta'sidi. Kalau ada lebihnya baru dibagikan kepada asok. Ini asal masalahnya berapa? Ini kan cuma sendirian, tinggal diambil saja. Ya. Nah sekarang 120 juta. Ustaz kok 120 juta? Pengennya 120 triliun Ustaz. Udah, tinggal ganti T saja. 120 T triliun. Berarti 120 triliun ke sini dulu. Dibagi dua berapa? 60. 60 juta. 60 T. Nah, berarti di sini adalah asal masalahnya 60 T triliun. Nah, sekarang 6 asal masalah berarti kita cari sihamnya, ya. Cara cari sihamnya gimana tadi? 2 kali 1 2 bagi sama dengan berarti satunya di sini karena sisanya diberikan kepada cuma lihat dulu 60 kali 1 60 T berarti ada sisa berapa? Karena kalau ada sisanya maka diberikan kepada asal. 60 T dikurangi 60 120 T dikurangi 60 berapa? 60. Bisa dipahami? Diberikan dulu ke porsinya yang mendapatkan bagian pasti. Kalau ada sisanya berikan kepada asal. Mau dicatat dulu? Atau langsung? Langsung aja. Ya langsung ke kitabnya.
Pahami. Terus kita lanjut di kitabnya dulu. Kalau mau dicatat saya diam dulu. Mau dicatat? Lanjut aja. Ya. Lihat ke bukunya, kitabnya. Wa mazada falitaksibi. Kalau ada kelebihan dari kelebihan tadi setelah diberikan kepada bagian pasti maka diberikan kepada asal. Wa illam yazid minal furudi. Kalau tidak ada lebihnya dari bagian pasti yang telah ditentukan sayun sedikit pun, falaisa bilitaksibi, maka tidak ada bagi orang yang memiliki asal kecuali illa syakiku fil mustarokati, kecuali di dalam saudara sekandung di dalam masalah mustarokah. Apa masalah mustarokah? Masalah mustarokah ini masalah persamaan. Nah, contohnya kemarin, coba lihat nomor 1 di bawah. Ada zaujun. Ada zaujun ini siapa? Terus ada umun. Terus ada 2 saudara ikhwah li ummin. Ada 2 saudara seibu. Terus satunya 1 akhun syakik. Ya. Itu di nomor 1 tuh, di bawah tuh. Di keterangannya. Zaud dapat berapa katanya kemarin di dalam kitabnya? Berapa? 1,5 ya, 1/2. Terus ibu, terus ikhwah li akhun sakit asoba. Karena kita tahu akhun sakit ini golongan dari bapak, golongan dari laki-laki, yang semua laki-laki itu dapat asoba kecuali suami dan saudara seibu. Kemarin katanya, coba kita asal masalahnya berapa ini? Asal masalahnya dulu sama 6 ya. 6 bagi 2, 6 bagi 6, 6 bagi 3. Ada sisanya nggak dari masalah ini? 0. Tapi menggugat. Akhun syakik ini menggugat dalam ceritanya ini. Wa yuqalu laha Maria. Dikatakan di dalam masalah musyarakah itu adalah Maria. Kenapa? Lianna syakiko, karena saudara sekandung qala li Umar, datang kepada Umar berkata, Umar dioktok, hab anna abana kana himaron, anggaplah bapak saya itu seperti himar, artinya tidak bernilai. Tapi saya kan anaknya ibu juga. Kok saya nggak dapat? Ayo kita hitung, dapat apa enggak ini? Ini kan 0 kan? 0, 3, 1, 4, 5, 6 kan? Coba kita hitung. Berapa 3 juta? Atau 120 lah, ya. 120. 120 bagi 6. Berarti 20 juta ya? Anggap ini 120 juta dulu. 20 bagi 3, 20 kali 3 berapa? 60 juta. 20 bagi sekian kali 1, 20. 20 kali 2 itu 100. Harganya habis, nggak kebagian ini. Kenapa? Karena tadi kaidahnya diberikan dulu semuanya kepada yang memiliki bagian pasti, baru berikan kepada asal. Kalau semua tersisa, ternyata ini tidak tersisa. Cuma apa? Ini menggugat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tahulah bapak saya ini tidak bernilai, tapi saya kan anaknya ibu juga. Kan ternyata saya nggak dapat saudara kan itu. Seharusnya kalau
kalau hitung-hitungan yang paling layak mendapatkan siapa? Antara saudara kandung dengan saudara seibu. Saudara kandung, tapi nggak dapat. Akhirnya gimana keputusannya? Nah, coba lihat. Setelah nomor 1, fayusyarikuhul ikhwatu, maka berbagi kepada asyakik, kepada saudara kandung, ikhwatu li ummin, siapa saudara seibu, fi fardihim, di dalam bagiannya ikhwat li kahadihim, seperti bagian salah satu mereka. Akhirnya apa? 40 juta ini akhirnya asyakik ini mendapatkan bagian ini yang asalnya 2, berarti ini dihitung menjadi 3. Ikhwan li ummin ini berbagi dengan ini sama Sayyidina Umar. Seakan-akan bagian ini sama dengan bagian ini. Itu. Ini fayusyarikul ikhwah di nomor 1 bawah. Deretan ketiga, fayusyarikul ikhwata, kemudian saudara sekandung ini berberat disamaratakan al-ikhwata li ummin terhadap saudara seibu, karena usahakan saudara kandung ini adalah akul li ummin, adalah saudara seibu. Berarti yang asalnya 40, yang asalnya dibagi 2, nanti dibagi menjadi 3. Kok bisa 3 Ustaz? Ini satunya. Karena ini kan nggak dapat, satunya ini dapat. Ini kan menggugat. Saya juga ada ibu, saya pun nggak dapat. Kesedina umum. Akhirnya ini disebut dengan musyarakah. Berbagi. Asalnya kalau nggak dapat jadi dapat. Padahal hartanya udah habis. Akhirnya yang diambil dari ini 40 dibagi 3, asalnya kan mendapatkan 20-20an. Tapi ternyata 40 dibagi 3 sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 13 juta. Ya. Orang dapat 13 juta. Ini namanya masalah musyarakah, berbagi. Silakan tulis. Kenapa disebut musyarakah? Karena ini disamaratakan. Ikhwan li ummin disamaratakan dengan akul sakit. Asalnya sakit tidak dapat, gara-gara ini komplain, akhirnya datang. Diambil dari sini. Oh, ya 10 menit. Bentar, tulisnya. Tapi ini paham ya, cara ngitungnya paham. Dulu sampai ngitung begini enggak dulu? Sampai ngitung begini. Sampai ke Siham juga.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Udah? Maju. Bawa kertasnya sama kalkulatornya. Tulis. Ummun akhun li ummin. Ammun paman. Ammun ibu. Udah ya, berarti cuma 3 tuh. Itu kalau ibu langsung hitung bertuah 6 dari mana? Terus seumpamanya uang 3 juta. Bawa sekalian kalkulator. Kita nggak belajar matematika, boleh bawa kalkulator. Ujian boleh bawa kalkulator. Kalau bagi saya yang penting hasilnya benar, bukan masalah ngitungnya pakai kalkulator. Paham ini? Yang lain? Udah selesai Kak? Maju. Mana tadi? Terus nulis. Bintun, jaddatun, ammun, buku itu lengkap dengan mahjubnya enggak? Yang kertas tadi itu ada mahjubnya, coba lihat.
bisa maju. Mana ada umum? Amun bukan umum, amun. Sudah? 5 juta. Kalkulatornya tuh, pinjam. Bawa juga. Ya nggak apa-apa, kan dibulutkan 88 bagi 9 belakangnya. Berapa itu? 2 juta berapa? Iya, 5 juta. Terus itu mau hitung berapa? 120 juta. Asal masalah berapa? Uangnya? Asal masalah uangnya? 20 juta. Ini paham? Neng? Paham? Paham? Wa in kana tu taksimin faqat, nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.